Bab 231, Pintu Masuk yang Perkasa untuk Memimpin Atmosfer. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Awan hitam melayang di langit saat aura semakin kuat. Lebih jauh lagi, itu bukan hanya satu aura. Itu terdiri dari beberapa aura berbeda yang digabungkan menjadi satu, meletus dengan kekuatan yang kuat yang tidak bisa diremehkan. Meskipun Lin Fan belum melihat pihak lain, hanya dari kekuatannya, dia bisa menyimpulkan bahwa orang itu setidaknya berada di tingkat atas peri celestial dan di atasnya. Faktanya, itu pasti cukup baginya untuk memiliki basis kultivasi seperti itu untuk menangani sebagian besar hal. Apa yang terjadi pada orang ini hingga menyebabkan keributan seperti itu dengan memancarkan semua auranya? Lin Fan penasaran. Meskipun Lin Fan baru saja mengalahkan lawan dari basis kultivasi celestial kecil, berdasarkan pengalamannya dalam beberapa pertemuan terakhir, dia tahu bahwa segalanya tidak akan pernah seperti yang dia harapkan. Pasti ada bos yang tersembunyi di balik semua ini. Lin Fan hampir tamat beberapa kali hanya dalam perjalanan ini saja. Jika bukan karena kemampuan silumannya dan fakta bahwa ia mampu menyembunyikan auranya, ia pasti sudah dikejar-kejar di seluruh muka bumi ini sekarang. Lin Fan melangkah maju dengan hati-hati sambil memeriksa langkah kakinya setiap saat. Akan menjadi bencana jika ia menginjak cabang pohon atau sesuatu dan menarik perhatian mereka. Serahkan barang-barang itu. Tepat saat itu, di tengah hutan, seorang pemuda dengan ekspresi dingin di wajahnya dan tangan di belakang punggungnya menghadapi sekelompok orang. Jalan ke depan untuk sekelompok orang ini telah dihalangi oleh sejumlah seniman bela diri. Meskipun aura para seniman bela diri ini tidak terlalu kuat, mereka tidak bisa diremehkan. Ini adalah benda suci suku Manhuang. Kalian dari sekte pembunuh darah seharusnya tidak terlalu sombong. Seorang wanita muda cantik berpakaian jubah biru memanggil, melihat sekelilingnya dengan waspada. Suku Manhuang, ada apa dengan itu? Lin Fan, yang bersembunyi di dekatnya, berpikir sendiri sambil mengintip diam-diam. Ia tidak tahu banyak tentang suku ini. Namun, saat itu, ingatannya tiba-tiba tersentak. Dulu di Glory Sect, ada detail tentang orang-orang ini yang terdokumentasi dalam catatan. Berdasarkan ingatannya, bukankah semua anggota suku Manhuang memiliki ciri-ciri binatang buas? Namun, tidak peduli bagaimana penampilannya, gadis kecil yang imut ini tidak tampak seperti anggota suku. Namun, orang-orang yang melindungi gadis muda itu tampak seperti anggota suku. Masing-masing dari mereka bertubuh besar dan besar seperti raksasa mini. Otot-otot di tubuh mereka berotot seperti naga, dan wajah mereka sangat garang. Hanya dengan satu tatapan dari mereka, seseorang akan merasa kesal. Lin Fan memeriksa sistemnya. Dari 7 seniman bela diri yang mengelilingi anggota suku Manhuang, 6 di antaranya berada dalam kondisi kultivasi penuh peri celestial. Adapun pemimpin mereka, dia adalah seorang kultivator tingkat rendah surgawi rendah. Bagi seseorang seusianya, berada pada basis kultivasi surgawi rendah adalah pencapaian yang luar biasa. Dia bertanya-tanya sekte mana yang mereka ikuti. Jika orang-orang ini berada di sekte kemuliaan, mereka pasti sudah menjadi orang-orang terkenal di sekte dalam sekarang. Namun, jika mereka keluar dari sekte mereka untuk merebut barang-barang dari orang-orang suku Manhuang ini, maka harta karun yang dimaksud akan sangat berharga, bukan? Lin Fan merasakan jantungnya sedikit berdebar karena dia dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Seseorang pasti menjadi kaya dengan membunuh orang lain demi harta benda mereka. Pepatah ini memang benar, namun dalam kasus Lin Fan, itu lebih seperti, seseorang pasti menjadi kaya dengan menipu dan membodohi orang lain demi harta benda mereka. Lin Fan bukanlah pembunuh yang hebat. Baginya, apapun yang dilakukan, dia harus membiarkan pihak lain tunduk padanya dengan meyakinkan. Pasti karena keinginan mereka sendiri untuk mengakui kekalahan. Namun, yang membuat Lin Fan bingung adalah dengan basis kultivasi orang-orang yang mencoba merampas barang-barang berharga itu, mereka dapat dengan mudah melakukannya dengan kekerasan. Mengapa mereka masih mengulur-ulur waktu sampai sekarang? Namun saat itu, perkembangan lain terungkap. Bunuh, mata pemuda itu bersinar terang saat energi darah di sekitarnya mulai bergemuruh. Dia diselimuti kabut darah dari kepala hingga kaki. Dari kelihatannya, pihak lain pasti memiliki jurus pembunuh yang sangat kuat atau semacamnya sebagai kartu truf mereka. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan menunggu lama untuk menyerang. Apapun yang dia lakukan, Lin Fan selalu memastikan untuk memeriksa situasi dan menjaganya tetap aman sejak awal.
Itu adalah keterampilan yang diperlukan dalam tipu daya dan tipu dayanya. Dia harus sangat berhati-hati. Kalau tidak, jika dia mati karena kesalahan, betapa menyedihkannya akhir itu. Dan saat itu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Wanita muda yang cantik itu dikelilingi oleh 4 pengawalnya. Di tengah semua itu, dia memejamkan mata dan mulai bernyanyi. Saat dia mulai bernyanyi, energi yang kuat melonjak di udara. Bahkan Lin Fan tercengang oleh sumber energi ini. Apa sebenarnya itu? Wajah Lin Fan berubah saat matanya terfokus pada langit di atas gadis muda itu. Sebuah sumur kuno dengan aura perubahan telah terbentuk di udara di atas gadis itu. Dari sumur ini, energi dipancarkan seperti aliran air yang mengalir turun dari air terjun, memasuki 4 pengawal. Namun, yang membuat Lin Fan khawatir adalah kenyataan bahwa saat ia fokus pada sumur untuk mencoba memahami apa itu, ia merasakan kondisi mentalnya berjuang melawannya. Seolah-olah ada kekuatan yang sangat kuat di dalam sumur, menghalangi siapapun untuk melihatnya. Sungguh alat yang luar biasa dan kuat. Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya. Sumur kuno ini jelas merupakan harta karun. Namun, Lin Fan belum pernah melihat sesuatu seperti ini, dan ia juga tidak tahu tentang tujuannya. Lin Fan menatap ke arah 4 pengawal yang telah menerima energi dari sumur kuno. Dalam sekejap, tingkat energi mereka meledak seperti peluru. Seolah-olah mereka sekarang berada di tingkat surgawi yang lebih rendah dari basis kultivasi penuh peri celestial yang sebelumnya mereka miliki. Lin Fan terkejut. Bukankah benda ini terlalu kuat? Akhirnya, basis kultivasi orang-orang ini stabil di tingkat surgawi yang lebih rendah. Bersiaplah. Pemuda yang dikelilingi oleh kabut darah berteriak saat ia berlari maju, bertukar pukulan dengan 4 pengawal yang baru saja menerima buff. Adapun seniman bela diri peri celestial lainnya, mereka membentuk formasi, menahan 2 pengawal yang baru saja menembus ke tingkat surgawi yang lebih rendah dengan sekuat tenaga mereka. Wow, ini adalah sihir hitam. Lin Fan menonton dengan penuh semangat. Bukankah taktik wanita muda ini terlalu kuat? Ya ampun, dia benar-benar mengabaikan aturan dasar kultivasi. Naik level begitu saja tanpa ragu sedikit pun. Dan yang lebih menakjubkan adalah kenyataan bahwa dia telah meningkatkan level kekuatan 4 orang sekaligus. Apakah tidak ada batasan untuk hal ini? Kekuatan yang mengerikan, sangat mengerikan. Sementara itu, Lin Fan masih bersembunyi di dekatnya, menunggu untuk menuai hasil dari pertemuan ini. Dia berpikir tentang apa yang harus dia lakukan agar dia bisa mendapatkan hasil maksimal dari ini. Bagi kedua belah pihak untuk bertarung dengan sangat sengit, harta karun itu pasti sangat berarti. Lin Fan menunggu saat yang tepat, menunggu saat yang paling penting. Memang, naik level dengan paksa masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan seseorang yang telah melatih dirinya sendiri. Meskipun itu adalah pertarungan 2 lawan 1, pemuda yang diselimuti kabut darah itu masih memiliki keuntungan. Dia menyerang dengan telapak tangannya, yang dipenuhi dengan energi darah. Namun, yang membuat Lin Fan takjub adalah tubuh fisik orang-orang dari suku Man Huang ini. Memang, mereka kuat. Selain memuntahkan beberapa suap darah setelah menerima serangan, mereka masih bersemangat dan bersemangat. Seiring berjalannya waktu, Lin Fan masih memperhatikan dengan saksama. Dan akhirnya, medan perang berubah. Orang-orang dari suku Man Huang itu tidak tahan lagi. Atau mungkin, ada batas waktu untuk peningkatan energi yang disediakan oleh sumur kuno. Serahkan harta karun itu, dan kalian akan tetap hidup, pemuda yang diselimuti kabut darah itu berkata sambil menyerang dengan telapak tangannya sekali lagi, menyebabkan 2 pengawal yang sedang berhadapan dengannya terhuyung mundur sambil berdarah deras. Lin Fan berdiri dari tempatnya, tersenyum. Iblis langit tanpa wajah dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya. Sekarang, untuk seseorang seperti Lin Fan yang peduli dengan penampilan, dia tidak bisa puas dengan segala bentuk penampilan yang buruk. Sekarang, rekan-rekan junior yang hadir, apa yang terjadi sampai kalian bertengkar seperti itu? Bagaimana kalau menemani yang mulia untuk sekadar mengagumi pemandangan indah tempat ini? Suara tenang Lin Fan terdengar dari hutan. Karena khawatir, kedua belah pihak berhenti berkelahi dan melihat ke arah suara itu. Bab 232, Aku Percaya Padamu. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Siapa di sana? Wajah Sue King terkejut saat dia berteriak. Tidak disangka dia tidak menemukan seseorang yang mendekati mereka. Jelas, pria ini pasti sangat terampil.
Sekte pembunuh darah sedang menangani bisnis. Tolong beri kami sedikit muka, Tuan. Sekte pembunuh darah terkenal di area 10.000 mil di sekitar tempat ini. Meskipun dia tidak mengenal pemilik suara ini, Sue King hanya bisa berharap dia tidak akan mengacaukan segalanya. Huang Linger, wanita muda dari suku Man Huang, dipenuhi dengan ekspresi khawatir. Mereka datang ke benua Dongling untuk mengambil kembali harta suci ke suku mereka. Tidak disangka mereka akan dimata-matai dan disergap oleh sekte pembunuh darah. Dan tidak disangka bahwa pada titik penting pertarungan ini, seseorang akan muncul. Saat memikirkan ini, Huang Linger tersenyum tipis, tetapi senyum itu menghilang secepat munculnya. Dia teringat akan apa yang dikatakan para tetua di suku itu padanya. Benua Dongling adalah dunia yang kejam, di mana yang lemah dimangsa oleh yang kuat. Tak seorang pun di sini adalah orang baik. Para pengawal yang telah diresapi energi dari sumur kuno itu kini kembali ke basis kultivasi asli mereka dan tampak pucat. Rupanya, ada harga yang harus dibayar untuk dorongan paksa itu. Nona Suci, apa yang harus kita lakukan? Salah seorang pengawal bertanya dengan lembut, juga gelisah dalam benaknya. Mereka pasti telah dikhianati oleh seorang pengkhianat. Perjalanan mereka ke benua Dongling untuk mengambil harta suci ini tidak diketahui siapapun. Lalu bagaimana mereka bisa dihentikan dalam perjalanan pulang oleh sekte pembunuh darah? Kita akan bermain sesuai dugaan. Huang Linger menjawab dengan waspada. Dunia ini besar dan luas, tetapi Yang Mulia tidak akan pernah menunjukkan muka kepada siapapun. Suara Lin Fan terdengar sekali lagi. Saat Sue King mendengar ini, ekspresi marah muncul di wajahnya sesaat. Namun, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menahan penghinaan ini. Dia tidak akan menyerang sampai dia mengetahui identitas pria ini. Sosok Lin Fan kemudian muncul. Iblis langit tanpa wajah dengan 3 kepala dan 6 lengan, yang melayang di belakangnya di udara sambil duduk bersila, membuat orang-orang yang hadir merasakan ketakutan yang luar biasa. Pada ketiga wajah yang tenang dan damai yang mengungkapkan sifat iblis mereka, kelopak mata berkedut tanpa henti. Kemarahan, kebencian, kejahatan, ketiga wajah ini mewakili semua emosi negatif di dunia ini. Namun, yang lebih ditakuti orang-orang ini adalah kenyataan bahwa di bawah iblis hantu ini ada sosok manusia. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia berjalan dengan anggun dan elegan disertai senyum di wajahnya. Aura yang dibawanya sangat berbeda dari iblis yang ada tepat di belakangnya. Siapa dia? Sue King tenggelam dalam pikirannya sambil memikirkan sesuatu. Benua Dongling adalah tempat yang luas. Oleh karena itu, wajar saja jika dia tidak mengenal semua orang di dalamnya. Namun, iblis hantu di belakang pria itu terwujud dari keterampilan kultivasi mental oleh sekte tertentu. Namun, sekte mana yang memiliki keterampilan seperti itu? Ini sangat meresahkan bagi Sue King. Saat Sue King tenggelam dalam pikirannya, Huang Linger melihat siapa yang datang. Mata cemberut dan khawatirnya itu berubah menjadi jenis cahaya yang berbeda. Dan itu bukan cahaya keterkejutan atau ketakutan. Itu adalah cahaya keterkejutan. Jika Lin Fan memperhatikan cahaya ini, dia pasti akan berpikir dalam hati mengapa gadis itu begitu tertarik padanya pada pandangan pertama. Mungkinkah dia terpikat karena sikap dan auranya yang unik? Saat itu, Lin Fan terus berjalan maju dengan anggun, membawa aura kebajikan dan kasih sayang. Wajahnya mencerminkan sifat yang begitu hangat sehingga jika salju turun padanya sekarang, salju itu akan langsung mencair karena pancarannya. Berganti-ganti antara stiltnya hanya memperkuat kemisteriusan Lin Fan. Ketika Sue King dan gengnya melihat Lin Fan, mereka juga terkejut. Teknik macam apa yang dia gunakan sehingga dia sama sekali tidak terdeteksi. Bahkan tidak ada sedikit pun riak di udara yang menunjukkan sedikit pun kekuatannya. Bisakah saya tahu siapa tuan yang terhormat ini? Sue King melangkah maju dan bertanya, matanya dipenuhi dengan kehati-hatian. Blood Kill Sect harus mendapatkan harta karun di tangan suku Man Huang. Lin Fan melihat Sue King. Dia bisa merasakan bau darah yang pekat dari pria ini. Sepertinya dia telah membunuh banyak orang. Dan sebenarnya, Lin Fan juga bisa memastikan fakta itu dari aura pembunuh pria ini. Sepertinya niat utamanya dalam mengolah seni bela diri adalah untuk tujuan tunggal yaitu membunuh juga. Blood Kill Sect. Sekte ini juga didokumentasikan dalam catatan Glory Sect. Blood Kill Sect adalah sekte paling keji dan paling jahat di seluruh benua Dongling. Mereka tidak memiliki lokasi pasti untuk sekte tersebut,
melainkan markas mereka hanya terdiri dari sebuah bangunan rahasia. Namun, tidak seorang pun tahu di mana bangunan itu berada. Bahkan dalam catatan Glory Sect, tidak ada indikasi lokasi mereka. Cara hidup Bloodkill Sect adalah membunuh, dan mereka kejam dalam metode mereka. Baik itu seniman bela diri atau manusia biasa, demi kekayaan dan kepentingan, mereka akan membunuh siapapun yang menghalangi jalan mereka. Yang mulia hanyalah seorang manusia biasa yang telah menjelajahi muka bumi ini. Ketika saya menemukan ketidakadilan, saya turun tangan untuk menyelesaikannya. Jadi, mengapa kalian bertengkar? Mengapa Anda tidak memberitahu yang mulia tentang hal itu? Lin Fan tersenyum lembut, memancarkan aura yang lembut dan menenangkan. Siapapun yang merasakan aura ini akan merasa damai dan hangat. Namun bagi Sue King, aura ini berbahaya dan mematikan. Kurang ajar. Siapa kau berani ikut campur dalam urusan Bloodkill Sect? Teriak salah satu murid Bloodkill Sect. Saat dia menyerang, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sue King tidak bergerak atau menanggapi perkembangan ini. Seolah-olah dia sedang menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Dia tidak bisa mengatakan apapun tentang kekuatan pria ini. Satu-satunya hal yang bisa dia tebak adalah usianya. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Lin Fan tidak berubah. Dia tidak khawatir atau marah saat dia terus tersenyum lembut, niat membunuh yang kuat di sana. Kau harus tenang. Wajah Sue King berubah. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Saat Lin Fan mengangkat jarinya dengan lembut, pedang Will-nya mewujudkan beberapa pedang panjang dari udara tipis. Mereka melesat ke arah murid itu dan menjepit keempat anggota tubuhnya ke tanah. Butir-butir keringat mulai menetes dari dahi Sue King. Itu adalah murid kultivasi penuh peri celestial. Namun tanpa mengeluarkan sedikit pun keringat, pihak lain telah mengalahkannya dengan mudah. Pria ini tidak bisa diremehkan. Murid-murid sekte pembunuh darah lainnya tidak berani bergerak saat ini. Melihat apa yang terjadi, mereka semua juga dalam keadaan terkejut. Bahkan jika kakak senior mereka Sue King maju, dia mungkin akan dilumpuhkan dalam satu serangan cepat. Baiklah, baiklah. Semua orang tenang saja. Yang mulia datang atas nama menyelesaikan masalah ini, dan saya tidak bermaksud merenggut nyawa siapapun. Sekarang, nona muda dari suku Manhuang ini, bagaimana kalau kamu menaruh hartamu pada yang mulia? Dengan begitu, sekte pembunuh darah tidak akan punya alasan lagi untuk melawan kalian. Sekarang, sesuatu seperti merampok barang milik orang lain benar-benar tidak etis dan tidak tahu malu, tahu. Sue King tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menyeringai dalam hatinya. Orang di depannya ini hanya bermimpi. Suku Manhuang menyerahkan harta suci mereka kepadanya begitu saja. Dia pikir dia siapa, tetapi dia harus melihat bagaimana reaksi anggota suku Manhuang terhadap ini. Setelah Lin Fan mengucapkan kata-kata yang hanya akan disetujui oleh orang bodoh itu, para anggota suku Manhuang juga waspada. Mereka segera melindungi Huang Linger di belakang punggung mereka. Tak disangka pria ini juga ada di sini untuk harta suci mereka. Memang, benua Dongling dipenuhi oleh orang-orang serakah. Melihat pemandangan itu, Sue King juga tertawa. Namun, ada sesuatu yang berubah. Huang Linger mendorong pengawalnya dengan lembut. Dia kemudian berjalan di depan Lin Fan dan bersenandung lembut. Cahaya hijau muncul di dadanya dan di balik cahaya itu, benih yang tampak aneh terbang keluar dari tubuhnya. Ini adalah harta suci kami. Aku percaya padamu. ... Apa? Sue King tercengang. Dia tidak menyangka bahwa seseorang dari suku Manhuang akan menyerahkan benih itu dengan mudah. Ini tidak bisa dipercaya. Melihat benih itu, mata Sue King dipenuhi dengan rasa haus dan keserakahan. Dia ingin merebutnya saat itu juga. Tetapi mengingat kekuatan pria di hadapannya ini, dia mengendalikan dorongannya. Lin Fan juga tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu tegas tentang hal itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah dia benar-benar terpesona oleh karismanya? Tetapi itu tidak benar. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin semenarik ini. Tetapi Lin Fan memperingatkan dirinya sendiri dalam hatinya untuk tetap tenang. Dia tidak boleh membiarkan apapun lolos. Bab 233, Aku melihat masa depan. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Lin Fan juga bingung dengan tindakan wanita muda dari suku Manhuang. Harta karun yang dia jaga dengan nyawanya, dia serahkan begitu saja. Lin Fan mengamati benih ini mengambang lembut di udara. Seluruhnya berwarna hijau tua, dan tidak ada tunas atau apapun yang keluar darinya. Namun, benih itu mengandung kekuatan hidup yang tak terbatas.
Lin Fan hanya pernah melihat kekuatan hidup seperti ini 2 kali dalam hidupnya. Pertama kali, adalah burung phoenix di neraka berapi-api, dan ini yang kedua. Secara komparatif, kekuatan hidup yang dipancarkan dari benih ini bahkan lebih kuat daripada burung phoenix dari dulu. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Meskipun Lin Fan tidak tahu apa benih ini, dia tahu itu pasti sesuatu yang menakutkan. Aku percaya padamu, harta karun suci sukuku, aku akan menyerahkannya padamu untuk diamankan. Wajah Huang Linger berseri-seri dengan senyum tulus. Lin Fan benar-benar ragu sekarang. Apa yang sebenarnya direncanakan gadis ini? Dia belum pernah mengalami situasi seperti itu. Sue King juga tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Harta karun yang telah lama mereka coba rebut diserahkan kepada seorang pria hanya setelah beberapa patah kata darinya. Lalu, apa gunanya mereka berjuang keras untuk mendapatkannya? Pikiran Lin Fan dipenuhi dengan segala macam pikiran, dan dia tidak dapat memahami satu pun dari pikiran itu untuk memahami situasinya. Namun, dia tahu bahwa seseorang tidak boleh menjalani hidup tanpa nyali. Karena pihak lain telah dengan sukarela menyerahkannya, jika dia tidak mengambilnya, dia akan menyia-nyiakan kesempatan emas seumur hidup ini. Dia mungkin juga menggunakan sistem untuk memeriksanya. Apa sebenarnya benda ini? Lin Fan memegang benih di tangannya. Ding, selamat telah menemukan benih kehidupan. Belum berkecambah, benih kehidupan memiliki kemungkinan tak terbatas. Lin Fan ingin bergantung pada sistem untuk menganalisis benih ini agar dia dapat mengetahui apa sebenarnya isinya. Namun, analisis oleh sistem tersebut membuat Lin Fan tercengang. Astaga, apa bedanya deskripsi ini dengan tidak mengatakan sepatah kata pun? Siapapun bisa merasakan kekuatan hidup yang tak terbatas dari benih ini. Dan kemungkinan tak terbatas apa? Lalu apa? Apa selanjutnya? Lin Fan mendesah dalam hatinya, tetapi penampilan luarnya tidak berubah saat dia mengangguk dengan tenang. Ini yang terbaik, harta karun seperti ini hanya akan menarik masalah bagi kalian. Ketika Yang Mulia bebas, Yang Mulia akan menuju ke daerah Man Huang dan mengembalikan harta karun ini. Huang Linger menatap Lin Fan dan menganggukkan kepalanya, aku percaya padamu. Setelah mendengar kalimat, aku percaya padamu, sekali lagi, Lin Fan juga menjadi tidak berdaya dengan kesederhanaan gadis ini. Apa, Yang Mulia memang ahli dalam tipu daya. Tidak mungkin Yang Mulia akan kembali padamu. Menganggukkan kepalanya ke Lin Fan sekali lagi, Huang Linger tersenyum lebar dan pergi bersama para anggota sukunya. Lin Fan menatap punggung mereka, tercengang. Hanya itu, mereka pergi begitu saja. Sue King juga sama tercengang dan bingungnya. Suku Man Huang tidak menginginkan harta mereka lagi. Jika dia belum pernah melihat harta karun itu sebelumnya, dia akan mengira bahwa ini hanyalah tipuan dari suku Man Huang. Namun, melihat barang di tangan pria ini, dia 100% yakin bahwa ini adalah harta karun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ini adalah harta karun suku Man Huang. Angin dingin bertiup saat Lin Fan berdiri di sana masih tercengang. Sue King menatap Lin Fan tanpa berkata-kata. Ini. Nona suci, itu harta karun suci kita. Salah satu anggota suku berkata. Senyum terbentuk di sisi mulut wanita muda itu. Segala sesuatu di dunia ini terjadi karena suatu alasan. Aku telah melihat masa depan. Setelah mendengar kata-kata ini dari wanita suci mereka, para anggota suku juga terkejut. Masa depan, wanita suci, apa yang ada di masa depan? Masa depan tidak memiliki bentuk yang pasti. Masa depan selalu ada di sana. Seiring waktu berputar dan berputar, ketika Anda mencapai titik itu, itulah masa depan. Kata-kata wanita suci itu rumit dan mereka tidak sepenuhnya memahami artinya. Namun, mereka percaya bahwa wanita suci itu pasti akan memimpin suku Man Huang menuju kejayaan mereka sebelumnya. Benda ini, sekte pembunuh darah pasti memilikinya. Tolong sampaikan persyaratan Anda, Tuan. Sue King bergegas, menahan keinginan dalam hatinya dan malah menawarkan proposisi untuk menukarnya. Lin Fan menatap Sue King dan tersenyum. Dia kemudian melanjutkan, keluarkan semua cincin penyimpanan yang Anda bawa. Kalian semua, Tuan, hanya itu. Wajah Sue King langsung berubah, seolah-olah dia salah dengar. Apakah permintaan pria ini sesederhana itu? Ini pasti aneh. Oh, jika kalian tidak menyerahkannya, biarlah. Yang Mulia akan pergi. Lin Fan berbalik tanpa ragu. Tunggu sebentar, Tuan.
Sue King menghentikan Lin Fan dengan tergesa-gesa dan mengambil cincin penyimpanan juniornya. Meskipun Sue King berpikir bahwa pria ini tampak cukup mencurigakan, dia tidak tahu apa niatnya. Dia kemudian menyerahkan ketujuh cincin penyimpanan itu ke telapak tangan Lin Fan. Hanya ini yang kami miliki, Tuan. Melihat cincin-cincin yang bersinar ini, Lin Fan tersenyum puas. Dengan sapuan jubahnya, dia menyimpan ketujuh cincin itu ke dalam karung penyimpanannya. Baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Lin Fan melambaikan tangannya seolah-olah sedang mengusir pengemis. Semua ini berjalan terlalu mulus bagi Lin Fan. Tanpa sedikit pun usaha, dia telah mendapatkan semua yang diinginkannya. Memang, dia seorang jenius. Semua orang yang harus melakukan pembunuhan dan sejenisnya untuk mendapatkan barang berharga milik orang lain, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecerdikannya. Seiring dengan perubahan zaman, metode mencuri dari orang lain juga harus berkembang. Ini adalah era di mana seseorang menggunakan otaknya. Apa artinya ini? Sue King sangat marah. Dia menyadari bahwa dia telah dibodohi. Tidak ada artinya. Yang mulia ada di sini untuk memberi kalian pelajaran hidup. Merampas barang milik orang lain adalah tindakan yang tidak etis dan tidak tahu malu. Alasan mengapa saya meminta kalian menyerahkan cincin penyimpanan kalian adalah agar kalian memahami arti dari membuka lembaran baru. Jangan berpikir untuk naik ke surga dalam satu lompatan. Kalian harus membayar iuran kalian. Lin Fan menjawab dengan tenang. Begitu Sue King mendengar ini, dia benar-benar marah. Sejak awal, pria ini memang berniat mempermainkan mereka. Sialan, kami dari Bloodkill Sect bukan orang yang mudah ditipu. Sue King meraung. Wajahnya begitu marah, seolah-olah dia bisa menelan Lin Fan bulat-bulat. Hasrat membunuh melonjak ke langit dari Sue King saat kabut darah kembali menyelimuti tubuhnya. Dia benar-benar pucat pasi saat ini. Bunuh. Sue King menggigit giginya dan mendesis dengan muram. Saat Sue King mengucapkan kata, bunuh, seolah-olah waktu telah berhenti sejenak. Lin Fan menendang selangkangannya dengan santai. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba, begitu damai, dan begitu tenang, tanpa tanda-tanda firasat apapun. Ah! Wajah Sue King yang dingin dan marah kini ditutupi oleh lapisan rasa sakit. Kau, urat dan uratnya menyembul keluar dari tubuhnya saat dia menatap Lin Fan dengan mata merah. Lin Fan melangkah maju dan menepuk bahunya, mengingatkannya dengan lembut, jangan tahan. Teriakkan saja, akan terasa lebih baik dengan begitu. Sue King hampir putus asa, tetapi dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Lin Fan. Hahaha. Sebuah lolongan panjang menyebar di langit, bergetar begitu hebat sehingga seolah-olah bumi akan runtuh. Ding, selamat karena telah mengalahkan Sue King, makhluk surgawi tingkat rendah. Ding, poin pengalaman plus 2 juta. Ding, balls kicking, naik level. Level 15. Lin Fan sangat gembira. Setelah sekian lama, dia akhirnya berhasil mencapai level 15. Dia tidak terlalu jauh dari level 20 sekarang. Tuan, ini jelas-jelas menindas kami, sekte pembunuh darah, bukan? Tepat saat itu, sebuah suara keluar dari dalam kehampaan. Wajah Lin Fan berubah. Tuan Sue Sen. Tepat saat itu, ruang waktu bergetar saat seorang pria berambut merah turun perlahan dari langit. Ada aura tebal dan kuat dari energi darahnya yang mengalir deras seperti air bah. Semua tanaman dan pohon di area itu tampaknya telah kehilangan kekuatan hidup mereka saat mereka langsung layu menghadapi ini. Lin Fan menatap pria yang muncul dari kehampaan. Dia kemudian menyeringai nakal, apa yang bisa kau lakukan? Lari. Lin Fan melesat ke kejauhan. Kecepatan pelariannya cukup untuk membuat rahang siapapun ternganga bab 234 tindakan paling realistis. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Sue King lumpuh di lantai, kejang-kejang dengan busa putih keluar dari mulutnya. Dia gembira ketika melihat kemunculan Tuan Sue Sen, tetapi melihat Lin Fan melarikan diri membuatnya begitu gelisah sehingga dia langsung pingsan. Orang yang tidak tahu malu. Itulah kata-kata terakhir yang bisa dipikirkan Sue King saat dia pingsan. Tuan Sue Sen, harta karun itu ada pada orang itu. Selain orang yang dijepit oleh Lin Fan, 6 orang lainnya langsung berlutut saat melihat Tuan Sue Sen. Mereka gemetar memikirkan hukuman yang akan mereka terima karena gagal dalam misi ini. Sue Sen melihat ke arah tempat Lin Fan melarikan diri, dan kemudian ke sekelompok murid yang meringkuk di hadapannya. Dia mendengus dingin sebelum berubah menjadi seberkas pelangi, mengejar Lin Fan.
Sampai hari ini, tidak ada seorang pun yang mampu lolos dari tatapan Sekte Pembunuh Darah. Sekte Pembunuh Darah terdiri dari 12 level dalam sekte tersebut. Masing-masing level ini memiliki master level. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat kekuatan master level tersebut. Meskipun Sue Shen hanyalah master level 1, basis kultivasinya tidak bisa dianggap remeh. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai basis kultivasi Celestial Agung. Saat Lin Fan berlari dengan panik, dia berhenti dari waktu ke waktu untuk melihat ke belakang. Dia tidak tahu apakah orang ini bisa mengejarnya. Namun setelah beberapa kali melihat ke belakang, dia tidak bisa melihat jejak orang itu. Lin Fan menjadi cemas sekarang saat dia pura-pura berteriak. Tolong, seseorang membunuhku. Lin Fan tahu bahwa itu konyol baginya untuk melakukannya, tetapi ini adalah satu-satunya cara dia bisa menarik perhatian pria yang mengejarnya. Namun semakin Lin Fan berlari, semakin dia merasa aneh dengan semuanya. Kecepatan larinya tidak secepat itu sejak awal, lalu mengapa orang itu tidak mengejarnya? Berlari, bam, Lin Fan menabrak sesuatu yang tampaknya keras. Berbalik untuk melihat ke depan, Lin Fan terkejut. Kenapa kau di sini? Berpura-pura ketakutan, Lin Fan tergagap dan berteriak, memperlihatkan wajah tidak percaya. Dia tidak tahu bagaimana Sue Shen ini, yang mengenakan jubah merah, bisa muncul di hadapannya di hutan lebat ini. Kakinya pasti sangat cepat melangkah. Apakah itu pola yang biasa akhir-akhir ini bagi semua orang yang sok kuat ini untuk muncul dengan cara yang begitu boros? Sue Shen menatap Lin Fan dengan wajah tidak percaya juga. Dia telah lama memperhatikan pola lari Lin Fan dan dengan demikian menunggu kedatangannya jauh di kejauhan. Saat Lin Fan muncul, wajah Sue Shen yang muram menampakkan senyum nakal. Bagi Sue Shen, ini semua hanyalah permainan kucing dan tikus. Dia akan menikmati waktunya bermain di hutan ini. Terutama raut wajah pria ini yang sesekali menoleh saat dia melarikan diri. Raut wajah itu membuat Sue Shen sangat bersemangat. Dia sudah lama tidak merasakan perasaan seperti ini. Sebenarnya, Sue Shen sudah lama menantikan raut wajah tidak percaya di wajah Lin Fan saat dia menabraknya. Wajah tidak percaya itu, harapan yang terkuras dari wajahnya, raut wajah itu, yang benar-benar membuat Sue Shen bergairah. Namun saat pria ini menabrak Sue Shen, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Tepat pada saat pria ini menyentuh Sue Shen, dia bisa merasakan kekuatan yang luar biasa menyerbunya. Namun sudah terlambat baginya untuk menghindar. Saat Sue Shen terbang melewati hutan lebat karena kekuatan itu, dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin pria ini bisa membuatnya terbang? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Namun fakta adalah fakta. Fakta bahwa dia terlempar sudah jelas di hadapannya. Pergeseran tulang bukanlah apa-apa bagi Sue Shen. Bagaimanapun, dia adalah ahli dalam keterampilan laut darah. Siapapun yang terlatih dalam keterampilan laut darah dapat mengendalikan tulang mereka dan apapun di dalam tubuh mereka dengan fluiditas yang sama seperti darah itu sendiri. Retak. Suara renyah terdengar saat Sue Shen menata ulang tulang-tulangnya kembali ke bentuk aslinya. Namun, cara dia memandang Lin Fan dipenuhi dengan amarah yang luar biasa. Pria ini harus mati. Namun, ketika dia melihat ekspresi panik Lin Fan seolah-olah dia bingung harus berbuat apa, Sue Shen kembali bersemangat. Ya, ini dia. Ini adalah perasaan yang sangat dia dambakan. Kamu telah berhasil membuatku marah. Sue Shen menundukkan kepalanya dan melotot ke arah Lin Fan, matanya memancarkan awan kabut darah. Jarinya yang tipis dan panjang menggaruk sepanjang kulit pohon kuno, mengeluarkan suara krek seolah-olah ada sesuatu yang membusuk dan dimakan. Pada kuku-kukunya yang panjang itu, darah merah cerah mengalir keluar terus-menerus, dan dia tampak sangat menakutkan. Lin Fan merasa bahwa kemampuan aktingnya telah mencapai tingkat terobosan lainnya. Celestial kecil level atas. Pria ini hanya berjarak 2 langkah dari Celestial besar. Namun, hanya 2 langkah ini saja akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Pikiran Lin Fan telah berubah sejak awal. Kondisi tubuh fisiknya juga seperti Celestial kecil. Tidak peduli seberapa keras pria ini dihujani pukulan, tidak mungkin dia bisa menghancurkan pertahanan Lin Fan. Namun, dia jelas lebih kuat dari Lin Fan. Tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Karena itu, Lin Fan hanya bisa membuat rencana. Jika seseorang meminta seseorang untuk mengklaim gelar sebagai orang paling berani di dunia ini, tidak ada yang berani merebutnya dari Lin Fan. Apa?
yang sedang kau coba lakukan. Lin Fan menunjuk Sue Sen dengan jarinya, berpura-pura gemetar seolah-olah dia dipenuhi rasa takut dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sue Sen melihat pemandangan itu dengan sangat puas. Satu-satunya hasil bagi siapapun yang menyinggung sekte pembunuh darah adalah kematian. Tapi jangan khawatir, aku akan menyiksamu perlahan-lahan. Darahmu akan memenuhi seluruh otakmu sebelum perlahan-lahan meletus dari sana. Aku akan membiarkanmu mengalami cara terburuk untuk mati di dunia ini. Sue Sen berkata dengan muram. Tidak, tidak, kumohon. Kumohon lepaskan aku. Lin Fan mulai menangis. Namun, dia masih melangkah perlahan mendekati Sue Sen. Dia telah menggambarkan sifat seorang pria pengecut dengan realisme yang sempurna. Lin Fan jauh dari seorang pengecut. Tetapi jika ada satu hal yang dia yakini, itu adalah bahwa jalan menuju kesuksesan tidak semuanya mulus dan mudah. Dia tidak mungkin membunuh semua orang yang terlihat. Segala sesuatu di dunia ini bergantung pada otak dan kecerdasannya. Seorang pria tanpa kecerdasan pasti akan gagal. Dan apa tujuan Lin Fan? Yaitu untuk berdiri di puncak dunia ini. Dia ingin menjadi pria yang sangat berkuasa sehingga yang harus dia lakukan hanyalah mengalihkan pandangan kepada siapapun yang ingin dirampoknya, dan orang itu akan menyerahkannya tanpa sepatah kata pun. Dan tidak mungkin Lin Fan membiarkan mangsanya ini lolos. Dalam benak Lin Fan, dia adalah pemburu dengan senjata. Sue Sen adalah kelinci putih tak berdosa yang menunggu untuk diburu. Dia harus menunggu kesempatannya untuk melakukan serangan telak. Dia tidak boleh menakuti kelinci kecil ini. Serahkan harta karun itu dan berlututlah di hadapanku. Aku akan mengubahmu menjadi mayat berdarah, memberimu kehidupan abadi. Sue Sen tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya yang kurus dan rapuh itu tampak seperti orang gila karena tawanya. Lin Fan melangkah maju dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Terima kasih atas kebaikanmu. Satu langkah, dua langkah, titik. Dan begitu saja, jarak antara Lin Fan dan Sue Sen semakin dekat. Jantung Lin Fan berdebar kencang. Ini adalah kegembiraan seorang pemburu yang akan mendapatkan buruannya. Untuk dapat mengalahkan seseorang dari tingkat surgawi yang lebih rendah, siapa lagi yang berani melawannya setelah itu? Lin Fan akhirnya berhadapan langsung dengan Sue Sen saat dia mengangkat kepalanya ke langit dan menangis dengan tragis. Tuan, jadi Anda adalah orang yang dihormati semua orang di Bloodkill Sect. Tolong, terima saya sebagai bawahan Anda. Lin Fan berpura-pura sangat gelisah sehingga dia memeluk pinggang Sue Sen sambil melengkungkan kakinya dengan lembut. Sue Sen menatap tubuh Lin Fan yang melengkung, memperlihatkan senyum jahat di wajahnya. Telapak tangannya dipenuhi dengan bola kabut merah yang tampaknya berisi roh di dalamnya, melolong tragis. Baiklah, kau boleh pergi dan... Sue Sen tertawa muram. Namun, saat ia hendak berbicara, wajahnya berubah. Memutar langit dan bumi. Sekali lagi, Lin Fan telah melepaskan keterampilan pamungkas ini. Lin Fan sudah sangat terbiasa dengan keterampilan ini sekarang sehingga pembalikan yin dan yang dapat dilakukan hanya dengan pikirannya. Ah, rasa sakit yang sangat hebat menyembur ke seluruh tubuh Sue Sen. Bahkan jika ia telah menguasai lautan darah, ia tidak dapat menahan rasa sakit yang datang ini. Dan saat itu, kilatan merah melesat di wajahnya saat Lin Fan menamparnya dengan batu bata legendaris 95. Bam! Sue Sen yang awalnya perkasa dan sombong itu jatuh ke tanah tanpa nyawa. Haha, dengan satu tangan di pinggangnya, Lin Fan tertawa gembira sambil mengangkat batu bata itu dengan tangan lainnya. Dan orang bodoh sepertimu benar-benar berpikir dia bisa membunuh Yang Mulia. Yang Mulia sudah lama memikirkan rencana ini bahkan sebelum kau datang. Kau begitu bodoh sampai-sampai kau masih bisa bersikap begitu sombong di depan Yang Mulia. Mengomel tanpa henti bahkan sebelum aku menyentuhmu. Dasar brengsek, jatuh sebelum Yang Mulia menggunakan sesuatu yang hebat padamu. Lemah. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sungguh perasaan sepi berdiri di puncak dunia ini sendirian. Bab 235, Perlakuan Tidak Manusiawi. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Lin Fan menatap Sue Sen yang pingsan. Dasar pria jahat, bau kematian tercium dari tubuhmu. Jelas, banyak sekali orang yang telah menjadi mangsamu. Ah, sudahlah, sekarang kau berada di tangan Yang Mulia, maka Yang Mulia hanya bisa menegakkan keadilan di surga. Kata Lin Fan dengan benar. Namun, sebelum melakukan apapun, ia harus mengais semua yang bisa ia dapatkan. Ding,
selamat telah menemukan rompi darah kelas atas yang ringan. Rompi darah, terbuat dari inti 99 janin perempuan. Saat Lin Fan menyentuh rompi darah itu, ia terkejut hanya dengan deskripsinya saja. Tak disangka Sue Shen ini bisa sekejam itu. Demi menciptakan rompi ini, ia telah membunuh begitu banyak orang tak berdosa. Dasar brengsek, Lin Fan mengambil semua benda dari tubuh Sue Shen, tidak menyisakan apapun. Tidak buruk, tidak buruk. Sepertinya dia memang seseorang. Dia punya beberapa barang yang lumayan. Lin Fan melihat ke dalam cincin penyimpanan dengan puas. Tepat saat Sue Shen hendak bangun, Lin Fan memukul kepalanya sekali lagi, membuatnya tertidur lelap lagi. Sambil menyeret salah satu kaki Sue Shen, Lin Fan melihat sekeliling untuk mencari tempat yang cocok. Dia kemudian menemukan tempat yang bagus dan menyeret Sue Shen, mencari tanaman merambat untuk mengikat tangannya ke pohon. Tubuh Sue Shen tergantung sedikit di atas tanah. Ini adalah posisi yang bagus untuk Lin Fan. Perlahan, Sue Shen mulai bangun dari linglungnya. Namun saat kesadarannya kembali, rasa sakit dari Twisting Heaven and Earth melonjak melalui tubuhnya sekali lagi, menyebabkan siksaan yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Kau, suara Sue Shen bergetar. Rasa sakit itu bahkan tidak memberinya energi untuk berbicara lagi. Otaknya yang tadinya sadar juga menjadi linglung karena adanya rasa sakit ini. Selamat menikmati sensasi di bawah ini. Mata Lin Fan berbinar saat dia mengangkat kaki kanannya. Bola menendang. Langit berubah warna dan teriakan menggema di seluruh surga. Rasa sakit dari memutar langit dan bumi sebelumnya ditambah dengan rasa sakit dari tendangan bola mencabik-cabik Sue Shen dari dalam. Ding, poin pengalaman tendangan bola plus 100.000. Saat Lin Fan menggerakkan kakinya, Sue Shen mencoba menarik tubuh bagian bawahnya untuk menghindar. Namun karena gerakan itu, kaki Lin Fan berhasil menutupi seluruh area saraf sensitifnya. Bola menendang. Lin Fan benar-benar tenggelam dalam kegilaan mengumpulkan poin pengalaman. Sejak dia datang ke benua Dongling, dia tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk mengumpulkan poin pengalaman. Lagi pula, sekarang setelah dia naik level ke Twisting Heaven and Earth, bagaimana mungkin dia meninggalkan Balls Kicking tanpa peningkatan? Ding, poin pengalaman Balls Kicking plus 100.000. Ahahaha. Notifikasi poin pengalaman dari sistem diredam oleh teriakan tragis Sue Shen. Namun, Lin Fan bahkan lebih bersemangat. Ini adalah kedua kalinya dia menggunakan metode yang begitu biadab dan kejam pada seseorang. Yang pertama adalah Kaisar Yan. Namun, apa yang dialami Sue Shen jauh lebih buruk daripada yang dialami Kaisar Yan saat itu. Ini adalah rasa sakit yang tak terbayangkan bagi manusia biasa. Tubuh Sue Shen yang kurus dan rapuh hanya bisa gemetar terus-menerus di bawah rasa sakit ini. Mata merahnya semakin merah dengan setiap tendangan, dengan pupilnya hampir kehilangan warnanya saat menghadapi warna merah darah ini. Ding, level, Balls Kicking, naik. Level 16. Setelah waktu yang lama, ketika Balls Kicking akhirnya berhenti memberikan poin pengalaman, Lin Fan juga berhenti. Melihat pria di hadapannya yang disiksa dengan tidak manusiawi, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Mengeluarkan kapak abadi miliknya, dia menebas tengkorak Sue Shen dengan cepat. Hanya itu yang bisa dia peras dari pria ini. Sudah waktunya untuk mengambil poin pengalaman. Sue Shen yang ditebas oleh kapak itu menjerit mengerikan dan berbaring di sana tanpa bersuara. Lin Fan merenung sejenak. Sekarang Sue Shen telah dibunuh olehnya, mengapa dia tidak menerima pemberitahuan apapun dari sistem? Kecuali, Lin Fan tertawa. Sungguh orang yang licik. Bagi seseorang seperti Sue Shen, pasti ada keterampilan rahasia atau sesuatu yang dia gunakan untuk menyelamatkan hidupnya. Tetapi bagi seseorang seperti Lin Fan, itu semua tidak berguna. Lin Fan mengulurkan jarinya, jari nirvana. Seketika, kekuatan ledakan meletus dari jari yang tampak biasa itu saat sejumlah besar energi sejati melonjak ke dalam tubuh Sue Shen. ARGH, Sue Shen meratap saat dia merasakan sumber tubuhnya meletus dari setiap sel. Mata merah itu menatap Lin Fan dengan kebencian yang tak terbatas, seolah-olah dia mengutuk agar Lin Fan mati dengan mengerikan di masa depan. Tetapi bagi Lin Fan, semua ini tidak penting. Ding, selamat karena telah membunuh Sue Shen tingkat atas surgawi kecil. Ding, poin pengalaman plus 100 juta. Lin Fan tertawa. Memang, ini adalah jenis kesenangan dari membunuh binatang tingkat tinggi.
Tetapi untuk dapat bertemu seseorang sebodoh Sue Sen, ini seharusnya menjadi peristiwa sekali seumur hidup. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain tidak dapat mengalahkannya, dia masih ingin mengalahkan Sue Sen. Dan satu-satunya cara dia bisa melakukan ini adalah dengan menggunakan tipu daya. Melihat Sue Sen yang tergantung di tanah, Lin Fan terkekeh. Ia bertepuk tangan lalu mengukir sesuatu di pohon di atasnya. Perbuatan baik yang dilakukannya tidak boleh disebarkan ke orang banyak, itulah gaya Lin Fan. Tapi membunuh seseorang, tentu saja, ia harus meninggalkan namanya. Sue Sen telah berdosa besar dalam hidupnya. Ia dikalahkan pada hari ini oleh Yang Mulia, Lin Fan. Melihat kata-kata ini, Lin Fan tidak bisa menahan senyum saat menghadapi semua itu. Lumayan, lumayan. Sambil mengibaskan jubahnya, kedua tangan di belakang punggungnya, dia berjalan dengan tenang ke kejauhan. Meskipun dia telah membantu banyak orang dengan membunuh hama, itu adalah masalah kecil yang tidak perlu dibicarakan. Angin kencang bertiup. Sue Sen yang terkenal itu meninggal begitu saja. Bergantung di pohon tanpa busana, seolah-olah dia telah mengalami penghinaan besar sebelum kematiannya. Tuan Sue Sen. Setelah beberapa waktu berlalu, Sue King datang dari kejauhan dengan menunggang kuda bersama murid-murid lainnya. Setelah menerima tendangan destruktif Lin Fan, Sue King akhirnya sadar. Meskipun masih ada gelombang rasa sakit yang menyebar dari daerah selangkangannya, Sue King masih bisa menahannya untuk saat ini. Tetapi Tuan Sue Sen telah pergi begitu lama, yang cukup mengkhawatirkan. Sue King kemudian membawa semua orang bersamanya untuk mencari. Tetapi begitu mereka sampai di tempat Sue Sen digantung, wajah mereka berubah. Dia tidak percaya bahwa Tuan Sue Sen telah meninggal begitu saja. Sue King menarik napas dalam-dalam, perlahan menurunkan Tuan Sue Sen dari pohon. Kemudian dia menggigit giginya dengan marah. Ayah, aku akan membalas dendam untukmu. Tanpa suara, Sue King meletakkan tangannya di dada Sue Sen saat cahaya merah berkilauan samar di bawah telapak tangannya. Menghindari perhatian orang lain, beberapa bintik hitam muncul di wajah pucat Sue Sen yang mengerikan. Kakak senior, ada kata-kata di sini. Salah satu murid yang berdiri di bawah pohon berteriak. Sambil mencengkeram tinjunya erat-erat, Sue King menatap ukiran di pohon itu dengan tatapan dingin. Lin Fan, Bab 236, sebuah taktik yang rumit. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Istana Dinasti Qin Sen, Teng Long. Apakah ada yang mengganggumu? Demi memahami jalur jaringan energi untuk menerobos ke basis kultivasi surgawi yang lebih tinggi, Kaisar Qin telah mengasingkan diri selama 10 tahun terakhir. Saat ia keluar dari sana, seseorang mencoba membunuh putranya. Fakta ini membuatnya sangat marah. Teng Long adalah putra Kaisar Qin dan wanita yang paling dicintainya dalam hidup ini. Memikirkan bahwa wanita itu akan meninggal hanya beberapa tahun kemudian. Merasa sedih dengan kepergiannya, Kaisar Qin mengubah kesedihannya menjadi motivasi untuk tumbuh lebih kuat dan dengan demikian mengasingkan diri sendiri. Namun, sebuah kekaisaran tidak dapat hidup tanpa pemimpinnya. Kaisar Qin kemudian menggunakan keterampilan rahasia untuk mengendalikan seseorang, secara paksa meningkatkan basis kultivasinya dan mengubah penampilannya sehingga ia dapat meniru Kaisar Qin sendiri. Namun sekarang setelah putra kesayangannya telah dihidupkan kembali dari kematian, Kaisar Qin dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun ia tidak tahu penyebabnya, ia menganggapnya sebagai berkat dari surga yang memberkati putranya. Ayah, aku baik-baik saja. Namun, aku merasa bersalah karena menyembunyikan sesuatu darimu. Teng Long hari ini bukan lagi Teng Long yang dulu. Sejak kerangka putih giok itu merasukinya, ia bukan lagi Teng Long dan tidak akan pernah menjadi Teng Long. Kaisar Qin membelai kepala putra kesayangannya dengan penuh kasih. Tidak apa-apa. Tidak peduli apa yang kau sembunyikan, ayah tidak akan pernah marah padamu. Ayah, ini adalah potongan peta rusak yang kubeli dari kios pinggir jalan saat aku bermain-main di kota. Lokasi yang tertera di sana adalah tanah terlarang, lautan setan mati. Teng Long mengeluarkan peta yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui, tetapi dari tampilannya, orang bisa tahu bahwa itu cukup tua. Saat Kaisar Qin mendengar 3 kata, lautan setan mati, dia tercengang sejenak. Sambil memegang peta itu, dia melihatnya dengan saksama. Di peta yang rusak ini, ada tanda yang jelas di atas lautan setan mati. Dan di sudut atas peta, beberapa kata bisa terlihat. Peta harta karun 7 orang suci. Melihat peta itu, wajah Kaisar Qin melembut. Teng Long,
Apakah ada orang lain yang tahu tentang ini? Tidak, Ayah. Sejak aku mendapatkan peta itu, aku menyimpannya di sampingku. Aku bermaksud untuk menjelajahinya sendiri begitu aku menjadi lebih kuat, tetapi aku sudah memikirkannya sekarang. Tidak peduli apakah ada harta karun di dalamnya atau tidak, aku harus menyerahkan peta itu kepada ayah. Itulah putraku yang baik. Kaisar Qin menganggukkan kepalanya dan segera pergi, membiarkan putranya melanjutkan istirahatnya. Melihat Kaisar Qin pergi, wajah tenang Teng Long menyunggingkan senyum samar. Bajingan terkutuk, tunggu sampai aku melihatmu sekali lagi. Aku akan memastikan itu adalah hari kematianmu. Teng Long mengepalkan tangannya erat-erat saat api menari-nari sekali lagi di matanya. Di dalam hutan yang tidak dikenal, seorang pria dan seekor burung berjalan bersama dengan gembira. Satu untukmu, satu untukku. Ciki, Ciki, tumbuhlah lebih cepat. Kukuk-kukuk. Lin Fan mengeluarkan pil dari cincin penyimpanan yang telah disitanya dan membaginya satu persatu dengan Ciki. Ciki juga menari dengan gembira di pundaknya, menopang sayapnya dengan bangga. Mengangkat paruhnya yang tajam tinggi-tinggi, dia juga menelan pil satu persatu. Lin Fan cukup puas dengan perampokan kali ini. Ini bisa dianggap berhasil karena dia memperoleh cukup banyak pil bagus dalam prosesnya. Tentu saja sebagian besar pujian diberikan kepada Sue Shen. Dialah yang menyediakan sumber daya terbaik dan Lin Fan bersenang-senang menghabiskan semua pil yang dia dapatkan dari Sue Shen. Namun, Lin Fan tidak menghabiskan semuanya, terutama beberapa pil yang kedengarannya mencurigakan. Seperti pil yang bernama, 3 pil bayi, ini, meskipun kualitasnya cukup baik, pil itu terlalu kejam. Pil ini dibuat dengan mengeluarkan bayi dari rahim ibu saat terbentuk di dalam rahim. Setelah itu, janin direndam dengan berbagai ramuan obat dan bahan sebelum akhirnya diolah. Bahkan jika Lin Fan menginginkan poin pengalaman, tidak mungkin dia akan menghabiskan pil seperti ini. Ini benar-benar mengkhianati kemanusiaannya. Lin Fan mengeluarkan peta harta karun 7 orang suci dan melihatnya. Perhentian berikutnya, Laut Setan Mati. Lin Fan mengira bahwa peta harta karun 7 orang suci adalah barang berharga, tetapi sekarang dia tahu bahwa seseorang harus membayar harga yang mahal untuk itu. Pikiran Lin Fan dipenuhi dengan pertanyaan. Meskipun peta harta karun 7 orang suci tidak murni, dia tetap tidak dapat mengetahui identitas sebenarnya dari 7 orang suci itu. Apakah benar-benar ada 7 orang? Sejak Lin Fan menerima pil itu, dia tahu bahwa ini semua adalah taktik rumit yang dibuat oleh seseorang. Pil Heaven Revolting Life Changing itu memang pil dewa. Tidak peduli seberapa menyedihkan potensi seseorang, selama mereka mengonsumsinya, mereka akan meningkatkan potensi mereka hingga maksimal. Namun, di dalam pil itu sendiri tersembunyi kesadaran dewa. Kesadaran ini tidak lengkap, hanya sebagian dari keseluruhannya. Dan siapapun yang cukup malang untuk mengonsumsinya, bahkan jika potensi mereka mencapai batas maksimal, mereka akan dilahap oleh kesadaran dewa ini. Jika sistem tidak menunjukkan hal ini, Lin Fan tidak akan menduganya. Tapi kalau dipikir-pikir, sial. Semua hal tentang harus menemukan harta karun atau apapun itu hanyalah tipuan. Makhluk ilahi macam apa yang akan begitu baik hati hingga rela memberikan pencapaian seumur hidupnya? Lalu menggambar peta dan meninggalkannya demi kebaikan generasi mendatang, siapa yang akan melakukan itu? Hanya orang yang sangat perhatian dan menyembunyikan niat jahat. Setelah semua ini, Lin Fan bahkan curiga pada sistemnya sendiri. Sebenarnya sistem itu seperti apa? Tapi, Lin Fan tidak mau repot-repot menjaga diri dari sistem. Bagaimanapun, semua yang dia lakukan hari ini adalah karena sistem. Bahkan jika sistem ingin melakukan sesuatu yang tidak diinginkan terhadap dirinya sendiri, apa yang bisa dia lakukan? Jadi, lebih baik lupakan saja pikiran negatif tentang sistem. Oleh karena itu, makhluk kuat yang telah menciptakan peta harta karun 7 orang suci, ini bermaksud agar seseorang di generasi mendatang datang dan mengambilnya. Setelah mengikutinya langkah demi langkah dan tenggelam lebih dalam ke jurang, dia kemudian akan menjadi wadah bagi makhluk ilahi yang kuat itu. Memikirkan hal ini, Lin Fan tidak bisa menahan tawa. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia mungkin tidak akan percaya pada alur cerita seperti novel ini. Kukuk, setelah menelan pil, Ciki berteriak minta lebih. Berisik. Apakah sepertinya aku akan melahap bagianmu? Lin Fan melemparkan pil ke arahnya saat Ciki menangkapnya ke dalam mulutnya dengan puas.
Lin Fan melemparkan pil itu ke dalam mulutnya juga. Ding, selamat telah mengonsumsi pil Heaven Lower Graded. Pil pelatihan ilahi. Poin pengalaman plus 500.000. Mengubah pil menjadi poin pengalaman satu per satu, Lin Fan sangat gembira. Saat awan menggelap, langit retak kasar, tanda hujan. Lin Fan mempercepat langkahnya. Yang terbaik adalah mencari tempat berlindung terlebih dahulu. Setelah melintasi puluhan mil, dia menemukan sebuah gua. Setelah memasuki gua, Lin Fan menjelajahinya sebentar. Ada jejak abu terbakar dari kayu bakar di lantai. Jelas, ada orang lain yang mencari perlindungan di sini juga. Setelah membersihkan sedikit, Lin Fan mengeluarkan tikar dari dalam tempat penyimpanannya dan meletakkannya di lantai. Ledakan, langit bergemuruh saat hujan mulai turun di luar. Karena Lin Fan tidak bisa tidur, dia memutuskan untuk mengeluarkan barang-barang dari perampokannya sebelumnya. Baiklah, karena barang-barang itu hanya tergeletak di karung penyimpanannya, dia mungkin juga bisa menggunakannya. Sudah lama sejak Lin Fan membuat peralatan apapun. Memikirkannya membuatnya sedikit gatal untuk membuatnya. Batu bata legendaris 95 yang legendaris yang dimilikinya adalah hasil kegigihannya di masa lalu. Dia bertanya-tanya apakah dia masih memiliki keberuntungan yang sama seperti hari itu. Bab 237, 7 alam memberikanmu kenyamanan. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Lin Fan sedang memeriksa barang-barang di gudangnya. Ada sejumlah mainan yang terkumpul di dalamnya, beberapa di antaranya dari hasil perampokannya. Namun, barang-barang itu belum digunakan. Misalnya, barang-barang yang telah dirampoknya dari orang-orang seperti Nimantian, Kaisar Yan, dan lain-lain. Beberapa baju zirah berperingkat bagus, sepasang cincin penyimpanan naga Phoenix, dan banyak barang lainnya. Ding, selamat telah menemukan keterampilan berperingkat rendah surga, Laut Darah. Belajar, Lin Fan membalik halaman buku petunjuk Laut Darah. Ini adalah keterampilan yang rusak dan jahat. Untuk menguasai keterampilan seperti ini, seseorang tidak akan mencapainya hanya dengan mengolahnya dengan keras siang dan malam. Sumber energi utama untuk keterampilan seperti ini adalah darah itu sendiri. Meskipun pada puncak kemampuan ini, seseorang dapat terlahir kembali hanya dari setetes darah, keterampilan ini terlalu jahat menurut sudut pandang Lin Fan. Dia bertanya-tanya siapa yang menciptakan sesuatu seperti ini. Jika dia bertemu orang seperti itu, dia yakin dia akan memberi orang ini pelajaran. Tapi sekali lagi, kelahiran kembali hanya melalui setetes darah. Seberapa kuat itu? Lupakan saja. Sebuah keterampilan adalah hal netral yang tidak mengenal benar atau salah. Bagi orang yang saleh seperti Yang Mulia pasti bisa membawa keterampilan ini ke jalan yang benar. Belajar, Ding, selamat telah mempelajari keterampilan tingkat rendah surga, Laut Darah. Ding, Laut Darah level 1, 0/10.000. Lin Fan mencoba untuk duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Tapi memang, Laut Darah adalah keterampilan misterius yang tidak mendapatkan setetes pun poin pengalaman. Sepertinya itu memang berbeda dari keterampilan lain dan hanya bisa diisi ulang oleh darah itu sendiri. Meskipun Lin Fan telah mempelajari Laut Darah, manual itu tidak akan hilang begitu saja. Lin Fan terus memilah-milah barang-barang itu. Akhirnya, melihat penyimpanannya yang sudah disortir, Lin Fan tersenyum. Puluhan armor, satu manual, puluhan pil yang rusak, sepasang cincin Dragon Phoenix, sepasang Blood Dragon's Horn, dan setetes Purple Hornet Dragon's Essence Blood. Meskipun barang-barang ini mungkin merupakan harta karun di mata orang lain, bagi Lin Fan, mereka sebanding dengan sampah. Terutama keterampilan seperti Blood Sea, sungguh keterampilan yang rusak untuk ada di dunia ini. Meninggalkannya di dunia akan menjadi ketidakadilan bagi masa. Biarkan Yang Mulia membakarnya. Heaven and Earth Smelt. Saat itu, Heaven and Earth Smelt di dalam pikiran Lin Fan terbuka saat Lin Fan merenungkan sejenak apakah dia benar-benar harus melakukan ini. Lin Fan tidak ingin terlalu memikirkannya saat dia melemparkan semua barang ke dalam peleburan. Bau ini adalah item legendaris untuk kerajinan. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dileburnya. Setelah melemparkan item-item itu, hasil potensial berbaris dalam satu baris untuk dipilih Lin Fan. Lin Fan tidak bisa diganggu dengan peralatan apapun. Terlalu banyak pilihan membuatnya pusing juga. Leburlah sesukamu. ROARRRR. Bau itu menutup pintunya saat naga asap melingkarinya sekali lagi, mengembuskan api di atas bau itu. Terhadap bau ini, Lin Fan dipenuhi dengan cinta dan kebencian.
Meskipun dia telah memperoleh cukup banyak poin pengalaman untuk tubuh iblis abadi, setelah memasukinya beberapa hari yang lalu, itu adalah rasa sakit yang tak tertahankan dan menyiksa. Bagi seseorang seperti Lin Fan yang tidak diragukan lagi mencintai kesenangan memiliki kenyamanan dalam hidupnya, itu adalah proses yang terlalu kejam dan menyakitkan. Tetapi itu hanya karena dia dipaksa ke tepi hidup dan mati oleh roh itu. Namun sekarang setelah dia merasa tenang, dia tidak perlu melakukan hal-hal ekstrim seperti itu untuk naik level. Lin Fan menunggu dengan sabar sementara naga itu terus melingkarkan dirinya sementara bau itu meraung, bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam. Lin Fan menunggu dengan penuh harap, bertanya-tanya peralatan legendaris semacam apa yang akan dia ciptakan kali ini. Bau itu bergetar, dan seberkas cahaya melesat keluar dengan tiba-tiba. Jantung Lin Fan hampir berada di tenggorokannya sekarang karena wajahnya dipenuhi dengan kecemasan. Sial, apakah ada yang salah? Dulu ketika dia membuat batu bata legendaris 95, dia tidak mendapatkan reaksi seperti ini. Apakah itu karena dia berkarat setelah lama tidak membuat apapun, dan dia tidak bisa membuat apapun lagi? Lin Fan menunggu dengan napas tertahan, menunggu pemberitahuan dari sistem. Ding, selamat karena telah membuat peralatan legendaris. Persetan denganku. Saat dia mendengar pemberitahuan itu, Lin Fan hampir pingsan karena lega yang dia rasakan. Dia tidak menyangka itu akan berhasil semudah ini. Apakah Yu terus diberkati oleh Dewi Keberuntungan? Mampu membuat peralatan legendaris satu demi satu. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba, tetapi Lin Fan harus menahannya. Ding, keberuntungan pemiliknya sangat tinggi. Ding, selamat telah membuat peralatan legendaris sekali pakai. 7 alam, Lin Fan tercengang. Sekali pakai, apa artinya itu? Sinar emas kemudian melesat keluar dari dalam bau itu. Lin Fan mengendalikan kegembiraannya, karena dia harus melihat dengan jelas seperti apa barang legendaris ini. Tetapi ketika Lin Fan melihat peralatan legendaris itu, dia hampir memuntahkan semua darah di tubuhnya. Apa-apaan ini? Merasakannya di tangannya, Lin Fan tercengang dengan mata terbelalak saat dia mendengar deskripsi dari sistem. Permukaan web yang canggih menciptakan sensasi halus seperti sutra, tersemat dengan desain bunga cantik dilekukannya. Tapi jangan meremehkan desain bunga ini. Mereka penting demi tingkat penyerapan yang tinggi. Pelindung bantalan samping yang nyaman untuk memanjakan kulit halus Anda sementara bahannya yang indah memberikan pengalaman yang lebih baik untuk memastikan kesesuaian yang pas. Apa sebenarnya semua ini? Apa ini? Apa itu? Apa? Lin Fan merasa ingin menangis saat ini. Semua peralatan yang telah dia buang, semuanya untuk pembalut. 7 alam, kenapa tidak menyebutnya koteks berdarah? Sangat permeabel hingga Anda bisa bernapas dengannya. Lin Fan hampir dalam keadaan hiruk-pikuk. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak akan pernah menduga hasil ini. Apakah karena sistem tahu bahwa dia mengalami saat-saat yang terlalu baik baru-baru ini dan karenanya mempermainkan Lin Fan? Tapi lelucon ini sama sekali tidak lucu. Tidak. Ding, peralatan legendaris 7 alam. Dapat menyebabkan kematian karena menoragia. Hanya dapat digunakan pada wanita. Abaikan basis kultivasi. Penggunaan 1 kali. Frase aktivasi, 7 alam memberimu kenyamanan. Sial, apa-apaan ini? Lin Fan menatap peralatan yang tampak begitu familiar ini dengan mulut ternganga. Dia mengira sistem sedang mengerjainya. Tidak disangka itu akan sangat kuat. Meskipun penampilannya tampak agak tidak senonoh, Lin Fan sangat gembira dengan kekuatannya. Abaikan basis kultivasi, kematian karena menoragia. 6 kata ini cukup untuk mewakili segalanya. Tapi apa yang terjadi dengan frasa aktivasi, 7 alam memberimu kenyamanan? Astaga, bukankah seharusnya 7 alam tidak menyebabkan kebocoran? Namun, jika ia sampai terlibat masalah dengan seorang wanita yang basis kultivasinya melampaui batas keilahian, yang harus ia lakukan hanyalah melemparkan pembalut ini ke wajahnya, dan pembalut itu akan melilitnya di sana dan menyebabkannya meninggal karena menoragia. Pikiran itu sangat memuaskan. Lin Fan meletakkan 7 alam dengan hati-hati kembali ke dalam penyimpanannya. Ini akan menjadi senjata yang ampuh baginya di masa depan. Namun, yang tidak dipahami Lin Fan adalah mekanisme Heaven and Earth Smelt. Persyaratan seperti apa yang harus dipenuhi agar peralatan legendaris itu bisa dibuat? Ini membingungkan. Berdasarkan situasi saat ini, sepertinya ia perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk menjelajahi smelt ini.
Sejak ia sibuk melatih basis kultivasinya, ia telah mengabaikan smelt itu hampir seluruhnya. Sepertinya sudah waktunya untuk mengatasinya. Saat itu, ia mendengar beberapa suara dari luar gua. Lin Fan mengerutkan kening dan berpura-pura tidur. Ia menunggu untuk melihat siapa orang itu. Pikiran penerjemah. Lem, hai semuanya. Beberapa penjelasan untuk bab ini. Jadi, mengenai cincin naga dan Phoenix. Keduanya berpasangan karena dalam cerita rakyat Tiongkok, naga dan Phoenix berpasangan, di mana laki-laki sering dilambangkan dengan naga dan perempuan dengan Phoenix. Orang-orang menggambarkan raja dan ratu zaman dahulu sebagai pasangan naga dan Phoenix. Di zaman modern, istilah ini digunakan untuk menggambarkan pasangan yang sempurna atau saudara kembar dengan jenis kelamin yang berbeda. Baiklah, sekarang untuk sesuatu yang menarik. Mengapa frasa aktivasi, 7 realms bring you comfort? Dalam versi mentahnya, frasa ini diterjemahkan langsung menjadi, membawa Anda melayang. Itu adalah slogan dari salah satu merek pembalut wanita. Itulah sebabnya Lin Fan mengatakan bahwa frasa itu seharusnya tidak menyebabkan kebocoran. Baiklah, jadi mengapa saya tidak mempertahankannya sebagai membawa Anda melayang? Karena tidak masuk akal dalam konteksnya. Arti sebenarnya dari slogan tersebut lebih mendekati sesuatu seperti menyebabkan kenyamanan luar biasa dan memberikan kebebasan bagi wanita yang memakainya. Jadi, itulah penjelasan saya. Bersulang, bab 238, upaya yang sial. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Saudara Sia, ada sebuah gua di depan. Kita bisa mencari perlindungan di dalam. Sebuah suara wanita terdengar dari luar. Di belakangnya adalah suara seorang pria. Dari suaranya, mereka berdua tampak relatif muda. Ya, hati-hati, Yuhan. Xia Yutian berkata dengan serius. Siapa di sana? Saat keduanya memasuki gua, Lin Fan bertanya, berpura-pura baru saja bangun. Saat Xia Yutian mendengar kehadiran seseorang, dia menatap orang itu dengan waspada. Dia hanya menghela napas lega ketika dia tidak bisa merasakan aura apapun dari orang ini. Hanya orang biasa. Hai, saudara seperjalanan. Di luar sana sedang hujan deras, jadi kami hanya mencoba mencari perlindungan di sini untuk malam ini. Xia Yutian menjawab dengan sopan. Petik 2. Benar, jangan khawatir. Ada api di sana yang bisa kalian gunakan untuk menghangatkan diri. Akan mudah masuk angin jika kalian basah kuyup. Lin Fan berkata sambil duduk. Di gua yang gelap gulita ini, api yang redup tidak cukup untuk menerangi seluruh tempat. Ya, Xia Yutian menganggukkan kepalanya. Dia kemudian duduk dengan He Yuhan bersila, saat keduanya mulai menyalurkan energi sejati mereka. Kabut putih perlahan melayang di sekitar mereka dan pakaian mereka yang basah langsung kering. Oh, jadi kalian berdua adalah seniman bela diri. Lin Fan tampak terkejut. Benar, bagaimana denganmu, saudara? Dari mana asalmu? Xia Yutian tertawa, tetapi dia masih waspada di dalam hatinya. Sejak mereka berjuang keluar dari keluarga, mereka telah menghindari 3 upaya penyergapan dalam perjalanan mereka ke sini. Jika bukan karena hujan, mereka tidak akan beristirahat di sini juga. Tetapi sekarang karena hujan deras di luar, jejak dan bau mereka seharusnya tertutup oleh hujan. Orang-orang itu seharusnya tidak dapat mengejar mereka ke sini. Hanya penduduk biasa dari dinasti Qinsen. Lin Fan tertawa. Saudara Xia, silakan minum ini. He Yuhan mengeluarkan pil dari kantong penyimpanannya. Begitu dia mengeluarkannya, gua itu dipenuhi aroma pil yang menyenangkan. Baunya harum. Lin Fan terkejut. Pil ini memang enak, namun dia bersikap malu-malu. Ini hanya pil penghilang flu biasa untuk menghangatkan tubuh kita. Tidak banyak. Xia Yutian menepuk tangan He Yuhan dengan lembut, mengisyaratkan agar dia tidak terlalu berlebihan agar tidak menarik perhatian. Satu-satunya alasan mengapa dia bisa melarikan diri dari keluarga itu adalah berkat He Yuhan. Namun di saat yang sama, dia telah menyeretnya ke dalam masalah bersamanya. He Yuhan menatap Lin Fan dan tersenyum lembut. Namun senyum ini lebih merupakan peringatan, tidak peduli siapa kamu, sebaiknya kamu tidak mencoba sesuatu yang aneh. Oh, Lin Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Berbaring, kalian berdua, selamat beristirahat. Aku akan tidur dulu karena aku masih harus bergegas besok pagi. Tentu saja, Malam itu sunyi saat Xia Yutian dan He Yuhan terlibat dalam percakapan yang dibisikkan. Mereka disabotase, oleh karena itu,
tidak mungkin mereka bisa tetap tinggal di keluarga yang telah mereka tinggali selama 17 tahun terakhir. Jika bukan karena bantuan Suster Yuhan, dia pasti sudah lama menjadi mangsa mereka. Meskipun dia tahu bahwa Suster Yuhan bukanlah orang biasa, dia telah mengenalnya sejak dia masih muda. Karena itu, dia mempercayainya sepenuh hati. Selain itu, sekarang setelah dia memiliki basis kultivasi peri celestial, Xia Yutian juga jelas dalam hatinya bahwa sebagian besar pencapaiannya hari ini adalah berkat Suster Yuhan. Selama beberapa tahun terakhir, Suster Yuhan selalu kembali dengan beberapa pil misterius untuk dibagikan kepadanya. Meskipun dia selalu bersikeras bahwa itu adalah pil biasa, Xia Yutian bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa ini adalah pil khusus. Setelah meminumnya, kecepatan kultivasinya akan selalu meningkat pesat. Mari kita istirahat dulu. Xia Yutian menatap Lin Fan sebelum berbalik untuk memberi tahu Yuhan. Ya, ... Lin Fan terjaga sepanjang waktu. Pikirannya tertuju pada kedua orang ini. Sekarang, tidak ada yang istimewa tentang pemuda itu, dia benar-benar orang yang malang. Basis kultivasi rata-rata, dan jelas tidak ada yang bisa diperas darinya. Tetapi wanita muda itu berbeda. Tidak disangka basis kultivasinya akan jauh lebih tinggi daripada pemuda ini. Faktanya, dia lebih kuat daripada kebanyakan orang yang pernah ditemui Lin Fan. Kultivasi penuh peri celestial, meskipun ini mungkin tidak terlalu kuat, tetapi aneh bagi Lin Fan untuk melihatnya muncul pada seorang gadis entah dari mana. Selain itu, pil yang dia ambil bukanlah sesuatu yang biasa. Sebagai ahli kultivasi pil, Lin Fan dapat mengetahui kualitasnya hanya dengan mengendusnya. Pil itu adalah pil kelas atas bumi. Bahkan jika ini ada di sekte, itu akan dianggap sebagai pil yang cukup bagus. Untuk dapat mengeluarkannya begitu saja, jelas, dia pasti memiliki beberapa rahasia. Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan ide merampok orang-orang ini. Lambat laun, gua itu menjadi sunyi, dan satu-satunya suara adalah suara napas. Di dalam kegelapan itu, sepasang mata yang cerah bersinar. Lin Fan merasa bahwa ia harus memberi dua anak muda ini pelajaran penting. Bagaimana mereka bisa tertidur lelap di dunia luar? Bagaimana jika mereka bertemu dengan orang-orang yang berniat jahat? Meskipun mereka mungkin kehilangan beberapa barang berharga dari pengalaman ini, itu jauh lebih baik daripada kehilangan nyawa karena kesalahan seperti itu di masa depan. Dengan membawa hati seorang penyelamat, Lin Fan perlahan berdiri. Pijakannya ringan karena ia telah melatihnya selama ini. Bahkan orang bisa mendengar jatuhnya jarum. Bahkan gadis dengan kultivasi penuh peri celestial seperti dia tidak akan lebih bijaksana. Tanpa suara, Lin Fan melanjutkan pendekatannya. Dia tidak keberatan memberi mereka berdua ketukan lembut pada batu batanya. Namun, ketika dia sampai pada mereka berdua, Lin Fan tersenyum. Melihat keduanya masih tertidur lelap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Sungguh pasangan yang sangat serasi. Faktanya adalah bahwa bukan Xia Yutian dan He Yuhan yang sedang tertidur lelap. Keterampilan Lin Fan dalam menyelinap begitu sempurna sehingga mereka bahkan tidak bisa merasakan satu hal pun, bahkan sedikit pun tidak. Jika mereka hanya menutup mata mereka secara normal dan Lin Fan berdiri di depan mereka, itu akan seolah-olah dia dalam mode siluman. Hehe, Lin Fan mencibir pada dirinya sendiri dan mengalihkan pandangannya ke cincin di jari He Yuhan. Cincin itu bersinar dalam kegelapan seperti bintang di langit, segera menarik perhatiannya. Permisi, hehe, Lin Fan mengulurkan tangan jahatnya. Namun, tepat pada saat itu, dia membeku. Tiba-tiba dia bisa merasakan aura terkunci padanya. Seolah-olah pihak lain siap membunuhnya saat dia mengulurkan tangan. Otak Lin Fan mulai bekerja. Ini adalah aura yang sangat kuat. Dia jelas bukan tandingan orang ini. Dia juga tidak yakin apakah dia bisa bertahan melawannya sepenuhnya dengan tubuh iblis abadi. Dan orang ini tersembunyi dalam bayang-bayang, tidak bergerak sedikit pun. Dia pasti menunggu Lin Fan untuk mengambil tindakan. Jika pria ini tidak muncul, maka dia pasti ada di sini untuk melindungi mereka berdua. Bagi seseorang yang sekuat itu hingga bersedia menjaga mereka diam-diam dalam bayang-bayang, cincin ini pasti berisi banyak barang berharga. Menjadi atau tidak menjadi, Lin Fan ragu-ragu. Sial, sungguh situasi yang tidak menguntungkan yang dia alami. Lin Fan marah pada saat ini. Mengapa keberuntungannya berubah menjadi nasib buruk dalam sekejap mata? Dia telah menemukan target yang kaya, tetapi dia tidak dapat mengambil tindakan. Di luar sangat dingin,
bagaimana mungkin mereka tidak menutupi diri mereka saat tidur? Bagaimana jika mereka jatuh sakit? Dengan enggan, Lin Fan mengambil matrasnya dan menutupi mereka berdua. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan kembali ke posisi semula, membalikkan badan dan pergi tidur. Aura yang telah mengunci dirinya menghilang seketika juga, seolah-olah tidak pernah ada di sana sejak awal. Dua aliran air mata mengalir dari mata Lin Fan. Sungguh wahyu yang menyakitkan ini. He Yuhan, yang tertidur lelap, membuka matanya dengan lembut dan tersenyum panjang sebelum kembali tertidur. Namun, Lin Fan tidak bisa tertidur lagi. Ini adalah pertama kalinya dia gagal setelah sangat ingin merampok. Lin Fan tidak tahan lagi. Sialan, siapapun yang bersembunyi di sana, lebih baik jangan biarkan Yang Mulia menangkapmu. Kalau tidak, Yang Mulia akan merampokmu sampai bersih. Bab 239, Rahasia yang Mengguncang Bumi. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Sebuah bangunan berdiri menjulang tinggi, menjulang ke awan. Bangunan itu muncul dan berubah berulang kali di dalam kehampaan. Di satu saat, bangunan itu berdiri di puncak gunung berapi, dan di saat berikutnya, bangunan itu muncul di tengah lautan darah. Bangunan ini seperti Fata Morgana. Bahkan jika dilihat oleh manusia, mereka akan mengira bahwa mereka salah lihat karena bangunan itu akan menghilang dalam sekejap mata. Bangunan itu memiliki 12 lantai. Di lantai tertinggi, seorang pria berlutut dan gemetar di hadapan seseorang yang mengenakan jubah hitam dan mengenakan topeng yang tampak mengerikan. Lantai ke-12 adalah tempat paling misterius di Bloodkill Sect. Bagaimanapun, ini adalah puncak Bloodkill Sect. Meskipun orang tidak dapat melihat emosi di balik pria bertopeng itu, orang dapat merasakan bahwa dia dipenuhi dengan kemarahan dari getaran dan getaran cepat dari kehampaan di sekitarnya. Pria bertopeng itu mengulurkan tangannya. Tidak terpikirkan bahwa tangan yang tersembunyi di balik jubah hitam itu akan begitu halus dan seputih salju. Dia mencubit dagu Sueking dengan lembut saat mata di balik topeng itu memancarkan cahaya merah terang. Sueking gemetar gugup, butiran-butiran keringat besar menetes dari dahinya. Di depan pria ini, Sueking merasa seolah-olah seluruh hatinya telah terlihat. Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan dari pria ini. Hehe, suara pria bertopeng itu dalam, seperti panggilan iblis dari neraka tingkat 9. Saat dia menyingkap jubahnya, Sueking, yang sedang berlutut di tanah, menghilang ke udara tipis. Menarik, sebuah celah di kehampaan muncul di hadapan pria bertopeng itu. Secara bertahap, pria itu memasuki kehampaan dan menghilang. Sueking merasa seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melalui batas-batas neraka. Membuka matanya dan melihat sekelilingnya, dia mendapati dirinya berada di tingkat 1. Tuan, seorang murid di dekatnya menyapanya. Sueking menyeka keringat dari dahinya dan mengangguk dengan lembut. Menghadapi master level dari tingkat 12, Sueking merasa seolah-olah dia telah memasuki kedalaman 9 neraka tanpa satu ruang pun untuk perlawanan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah melihat wujud asli dari master level itu. Bahkan, tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya menyerang. Namun, tidak peduli siapa orang itu, bahkan jika itu adalah master level 11, semua orang akan gemetar tak terkendali di hadapannya, tidak dapat melakukan kontak mata dengannya. Seolah-olah orang di balik topeng itu bukanlah manusia, tetapi dewa, dan mereka semua adalah semut terhadap fakta itu, tidak berdaya melawannya. Namun, Sueking mencengkeram tinjunya dengan erat. Selama master level 12 itu mengambil tindakan, orang itu pasti tidak akan memiliki kesempatan. Meskipun Sueking tidak tahu kekuatan Lin Fan yang sebenarnya, dia tahu bahwa Lin Fan adalah sosok yang berbahaya. Satu-satunya kesempatan untuk membalas dendam adalah melaporkan hal ini kepada Tuan Besar. Namun, tugas Sueking saat ini adalah mengambil alih level 1. Sejak kematian ayahnya, banyak yang mengincar posisi master level. Dia harus mengalahkan mereka semua. Keesokan harinya, setelah hujan lebat, hutan mengeluarkan aroma alam yang menyegarkan. Matahari pagi yang cerah bersinar, seolah-olah membersihkan semua kegelapan. Lin Fan melambaikan tangan kepada kedua orang ini dengan wajah tersenyum. Dalam tatapan emosional itu ada ekspresi enggan. Setelah semalaman merenung, Lin Fan akhirnya menyerah pada pikirannya. Dia tidak tahu apa dasar kultivasi pria dalam bayangan itu. Namun demi keselamatannya sendiri, ini adalah pertaruhan yang tidak boleh dia ambil. Selamat tinggal. Xia Yutian meletakkan telapak tangannya di atas tinjunya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Fan.
Di sisi lain, He Yuhan menampakkan senyum lebar dan penuh pengertian kepada Lin Fan saat mereka pergi. Mata cerah dan dalam miliknya berbinar seolah-olah dia telah melihat Lin Fan sepenuhnya. Kemana kita harus pergi, setelah meninggalkan gua? Xia Yutian mendesah. Saudara Xia, kita bisa mencoba tempat ini. He Yuhan mengeluarkan peta dan menunjuknya. Melihat peta itu, Xia Yutian tertegun sejenak, tetapi akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Saudara Xia, orang itu tadi bukan orang baik. Kamu tidak boleh tidur terlalu lelap lagi lain kali, oke? He Yuhan tersenyum seperti bunga yang sedang mekar. Menurutku dia cukup baik, bukan? Xia Yutian mengangkat bahu. He Yuhan tersenyum dan tidak menjawab. Setelah mereka melanjutkan perjalanan, Lin Fan melanjutkan perjalanan. Dia cukup jauh dari Laut Setan Mati. Dia juga cukup jauh dari Sekte Kemuliaan. Sepertinya tidak akan mudah untuk kembali ke sekte dari sini. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan ke-14 bandit pasirnya. Namun dengan otak mereka seharusnya tidak mati kelaparan. Bagaimana dengan Liu Linfeng, si manusia semu yang telah dilatihnya? Bagaimana keadaannya? Memikirkan hal ini, hati Lin Fan dipenuhi dengan kesedihan. Jauh dari dinasti Qin Shen, ia memasuki sepetak tanah yang berbahaya. Lin Fan dapat merasakan aura dari banyak binatang buas di area tersebut. Beberapa kuat sementara yang lain lemah. Sepanjang jalan, Lin Fan telah merenungkan dua hal dalam benaknya. Yang pertama adalah benih kehidupan. Lin Fan telah menjelajahinya secara menyeluruh. Selain fakta bahwa kekuatan hidupnya tidak terbatas, ia tidak dapat melakukan hal lain dengannya. Ia bertanya-tanya untuk apa sebenarnya itu digunakan. Dan yang kedua adalah keterampilan laut darah. Meskipun ini adalah keterampilan yang rusak, seseorang tidak dapat menyangkal manfaat dari mengolahnya hingga ke tingkat yang tinggi. Kelahiran kembali hanya melalui setetes darah, itu adalah kekuatan yang tak terhitung banyaknya orang rela mati untuk mendapatkannya. Namun, ia bertanya-tanya apakah itu nyata. Bahkan Sue Shen mungkin tidak mencapai tingkat kekuatan itu. GRAWRH. Tepat saat itu, di area terlarang di tempat itu, seekor binatang berdiri di depan jalan Lin Fan sambil menghalanginya. Binatang ini berotot dan besar. Sisik tebal melapisi punggungnya saat ia berdiri dengan keempat kakinya. Ia seperti buaya, dan matanya dipenuhi dengan tatapan membunuh. Ledakan, ledakan. Bumi berguncang saat binatang itu miring ke satu sisi dan menghentakkan kedua kakinya dengan keras, melepaskan suara gemuruh yang bergetar di seluruh tempat. Mati. Lin Fan melompat ke arah binatang itu dengan tangan kosong, membawa energi yang tak terbatas di telapak tangannya untuk serangan karate ini ke dahi binatang itu. Binatang raksasa itu membuka mulutnya, memperlihatkan giginya yang siap menggigit tangan Lin Fan. Namun, pada saat itu, semua giginya hancur. Bam! Binatang itu jatuh ke lantai dengan satu tamparan di tengkoraknya. Ding! Selamat karena telah mengalahkan binatang buas tingkat menengah periselestial, buaya punggung baja. Ding! Poin pengalaman plus 100.000. Ding! Selamat karena telah memperoleh satu tetes darah esensi buaya punggung baja. Lin Fan tidak terlalu peduli dengan binatang buas sampah seperti ini. Poin pengalaman yang ia butuhkan sekarang untuk naik level adalah 700 juta, dan ia baru setengah jalan. Pengalaman dari binatang buas sampah seperti buaya punggung baja ini hanyalah setetes air di lautan. Namun saat itu, Lin Fan menyadari bahwa darah esensi buaya punggung baja tampaknya tertarik padanya. Seketika, pikiran tentang lautan darah muncul di benak Lin Fan. Mungkinkah darah esensi binatang buas berguna? Setelah gagal menaikkan levelnya dengan duduk dan berkultivasi, Lin Fan berpikir bahwa keterampilan ini hanya dapat naik level menggunakan darah manusia dan berniat untuk melepaskannya. Meskipun manfaat Blood Sea sangat menarik, tidak mungkin Lin Fan akan memburu manusia demi esens blood mereka hanya untuk ini. Lin Fan memberi isyarat dan melengkungkan jarinya saat setetes darah terbang ke arahnya. Ragu-ragu sejenak, Lin Fan menelannya. Esens blood dari seekor binatang buas tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi langsung oleh manusia. Meskipun seseorang akan memasuki kondisi seperti binatang buas dan menjadi kuat setelah mengonsumsinya, dampaknya pada tubuh seseorang akan sangat berat, kecuali jika telah melalui semacam pemrosesan. Saat esens blood memasuki tubuh Lin Fan, sistem segera berdering. Tetapi Lin Fan tidak peduli tentang itu dan mulai menyalurkan Blood Sea. Lin Fan merasa seolah-olah ada beberapa garis darah yang menyebar ke seluruh tubuhnya.
Garis-garis ini seperti tentakel gurita, yang mengelilingi darah esensi dan menghisapnya. Ding, lautan darah. Poin pengalaman plus 100. Lin Fan membuka matanya dan memperlihatkan senyum kepuasan. Di dalam matanya yang tenang itu, ada cahaya terang yang bersinar, seolah-olah dia baru saja menemukan rahasia yang menggemparkan. Ini dia yang mulia, bab 240, Ciki, aku memilihmu. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Lin Fan kewalahan, memikirkan bahwa hasil sempurna yang telah ia pikirkan di kepalanya benar-benar akan berhasil dengan darah esensi binatang buas. Ini adalah tugas yang sangat mudah bagi Lin Fan. Namun, hal yang mengganggu Lin Fan adalah kenyataan bahwa darah esensi dari buaya punggung baja hanya memberinya 100 poin pengalaman. Apakah poin pengalaman akan berubah tergantung pada basis kultivasi binatang buas itu? Lin Fan mengeluarkan Ciki dari penyimpanannya. Saat Ciki keluar, ia melebarkan sayapnya dan berteriak keras. Ia menikmati udara segar dari dunia luar. Menepuk kepala Ciki, Lin Fan berkata dengan lembut, "Ciki, berikan aku setetes darah esensimu." Meskipun Ciki masih muda, setetes darah esensi seharusnya tidak menjadi masalah besar baginya. Namun, saat itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ciki yang tadinya bersemangat jatuh dan pingsan, memiringkan kepalanya. Namun cakar-cakar kecilnya masih mencengkeram jubah Lin Fan sehingga dia tidak terjatuh ke tanah. Kau, Lin Fan tidak tahu harus berkata apa lagi. Ciki sialan ini, tidak peduli seberapa keras Lin Fan mengguncangnya, dia tidak akan bangun seolah-olah dia sudah mati. Menjulurkan lidah merah mudanya, seolah-olah dia benar-benar sudah mati. Baiklah, aku tidak menginginkannya lagi. Berhenti berpura-pura. Lin Fan tidak tahu harus berbuat apa lagi dengan Ciki. Memikirkan bahwa ini adalah sifat pemberontak dari seorang anak yang tidak berpendidikan. Lin Fan tidak bisa berkata apa-apa. Dan memang, saat kata-kata ini keluar dari mulut Lin Fan, Ciki mendapatkan kembali kekuatan hidup dan energinya, melompat-lompat sambil berteriak keras kegirangan. Lin Fan memutar matanya dan meletakkan Ciki kembali ke tempat penyimpanannya. Baiklah, sepertinya hanya ada satu cara untuk itu. Satu hal yang tidak kurang di dunia ini adalah kehadiran binatang buas. Dan di tempat yang berbahaya itu, seekor binatang buas seperti serigala ditumbangkan oleh satu telapak tangan Lin Fan. Ding, selamat karena mengalahkan binatang prasurgawi yang telah mencapai kultivasi penuh. Ding, poin pengalaman plus 1000. Ding, selamat karena memperoleh satu tetes darah esensi. Lin Fan meminum darahnya. Ding, poin pengalaman laut darah plus 80. Lin Fan kemudian melanjutkan memburu beberapa binatang. Namun, Lin Fan perlahan menyadari bahwa tidak semua binatang menjatuhkan darah esensi. Beberapa binatang, meskipun baru berada di level prasurgawi, akan menjatuhkan darah esensi kepadanya saat membunuh. Namun, beberapa dari mereka, bahkan jika mereka adalah binatang perisurgawi, mungkin tidak menjatuhkan apapun setelah kematian. Pada saat yang sama, poin pengalaman laut darah bergantung pada darah esensi binatang tersebut. Namun secara keseluruhan, darah esensi yang diberikan oleh binatang prasurgawi tidak jauh berbeda dalam hal poin pengalaman. Hal yang sama berlaku untuk darah esensi periselestial. Sepertinya ada sejumlah besar darah esensi yang dibutuhkan untuk menaikkan level Blood Sea. Jadi, yang penting adalah kuantitas, bukan kualitas. Sepanjang siang dan malam, sebuah bayangan bergerak di sekitar tempat berbahaya, membantai binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dengan sadis. Dengan basis kultivasinya saat ini, Lin Fan tidak akan secara aktif mencari binatang buas dari langit yang lebih rendah dan lebih tinggi. Bagaimanapun, Blood Sea membutuhkan kuantitas dan bukan kualitas. Dengan demikian, Lin Fan menjadi pembasmi binatang. Saat dia melihat seekor binatang buas, terlepas dari kondisi kultivasinya, dia akan mengalahkan mereka semua. Darah esensi yang selama ini dianggapnya tidak berguna seperti permata berharga saat ini. Jika Blood Sea dapat membantu seseorang terlahir kembali hanya dengan setetes darah pada level maksimalnya, bukankah akan sangat kuat jika Lin Fan dapat mengembangkan keterampilan itu dengan sistemnya? Mati, seekor binatang buas meraung dengan keganasan yang tak terbatas, tetapi tetap hancur di bawah telapak tangan Lin Fan. Melihat sejumlah besar bangkai yang tergeletak di sekitar, Lin Fan juga menunjukkan senyum puas.
Aliran notifikasi yang tak ada habisnya dari sistem membuat Lin Fan merasa sangat senang. Melambaikan jubahnya, semua esensi darah tertarik ke arahnya saat dia menelan semuanya dalam aliran. Ding, poin pengalaman laut darah plus 100. Ding, poin pengalaman laut darah plus 90. Ding, poin pengalaman laut darah plus 120. Kenikmatan. Kenikmatan yang tak tertandingi. Tidak hanya keterampilan yang dia gunakan untuk membunuh binatang buas ini naik level, poin pengalaman Lin Fan sendiri juga melonjak. Ditambah dengan peningkatan laut darah, ini seperti membunuh 3 burung dengan 1 batu sekali lagi. Lin Fan semakin bersemangat saat dia melanjutkan. Raungan. Tepat saat itu, bumi berguncang saat raungan kuat bergetar dari kejauhan. Bam, bam, bumi terus bergetar dengan setiap langkah. Binatang buas yang tersembunyi di sekitarnya mulai mengangkat kepala mereka ke langit dan melolong juga. Sepertinya aku telah menarik pemimpin mereka semua. Lin Fan berdiri di tempatnya, mengamati jarak dengan diam, yakin akan fakta itu dalam hatinya. Tubuh beruang penggerutu itu besar dan perkasa. Berdiri di tanah, ia tampak menghalangi sinar matahari dari langit. Bagaimana mungkin binatang buas di wilayahnya terus mati seperti ini? Ini semua adalah makanannya. Jika ini terus berlanjut, bagaimana ia bisa bertahan hidup dari sini? Meskipun beruang penggerutu itu sangat besar, ia lincah saat ia mengangkat kaki belakangnya yang tebal dan besar dan melompat jauh ke arah Lin Fan. Bam! Jatuh dari langit, dampak pendaratan beruang penggerutu menyebabkan awan debu besar. Tampaknya tidak mampu menghadapi pukulan tiba-tiba ini, tanah mulai retak. Mata beruang penggerutu itu dipenuhi dengan amarah yang tak terbatas. Raung! Beruang penggerutu itu meraung ke arah manusia kecil dan lemah itu. Ledakan sonik berputar di seluruh tempat itu, saat binatang buas yang bersembunyi di sekitarnya berlari begitu saja dengan ekor di antara kaki mereka. Celestial level rendah yang lebih rendah. Lin Fan menatap binatang buas ini. Namun, dibandingkan dengan singa salju saat itu, ini jauh lebih lemah. Apakah kamu mencoba menggertakku dengan tinggi badanmu? Lin Fan mengangkat kepalanya dan berteriak. Respons beruang penggerutu itu adalah serangan telapak tangan raksasa ke arah Lin Fan. Tidak buruk, tidak buruk. Cukup ganas, bukan, tidak buruk. Yang mulia akan bermain bersamamu kalau begitu. Keluarlah, Ciki. Kamu bangun. Lin Fan melepaskan Ciki. Saat Ciki keluar, ia mengepakkan sayapnya dan mulai menangis lagi karena bahagia karena dilepaskan sekali lagi. Namun kegembiraannya berlangsung kurang dari sedetik saat ia mendapati dirinya berhadapan dengan seekor binatang raksasa di depan matanya yang kecil. Ia membeku, dan karena ia tidak berbulu, orang bisa melihat semua bulu merinding di kulitnya. Ciki mengepakkan sayapnya dan langsung berlari ke belakang Lin Fan. Ia kemudian memeluk kaki Lin Fan dengan sayapnya. Menatap ke atas dengan mata berkaca-kaca, ia memperlihatkan ekspresi ketakutan. Melihat ini, Lin Fan terdiam. Astaga, bagaimana ia bisa begitu pengecut? Meskipun lawannya mungkin sedikit lebih besar darimu, ia juga hanya makhluk surgawi tingkat rendah. Kau adalah keturunan binatang purba dengan tingkat kultivasi yang sama. Apa yang kau takutkan? Lin Fan mengaitkan Ciki dengan jarinya dan menghadapinya. Kau bilang kau takut. Apa yang kau takutkan? Kau adalah keturunan binatang purba. Keluarkan isi perutmu. Ya. Kukuk. Ciki mengepakkan sayapnya dengan panik, menatap Lin Fan dengan mata berkaca-kaca yang sama. Seolah-olah dia berkata, "Ayah, lawanku sangat besar, aku tidak bisa mengalahkannya." Lin Fan mengabaikan mata berkaca-kaca Ciki saat dia mulai mengayunkan lengannya. "Ciki, saatnya bagimu untuk muncul. Ciki kecilku, aku memilihmu." Tepat saat itu, Lin Fan berteriak keras dan melemparkan Ciki ke arah beruang penggerek. CUCK. Terbang di udara, Ciki mencoba mengepakkan sayapnya berulang kali, berharap untuk mendarat atau semacamnya. Tetapi sayap kecil tanpa bulu itu tidak dapat menghasilkan sedikit pun kekuatan. Ciki menangis dengan tragis. Beruang penggerek itu meraung ke arah Ciki. Raungan yang kuat itu menyebabkan Ciki panik di udara. Beruang penggerek itu kemudian mengirim telapak tangannya ke arah Ciki. Ketakutan, Ciki mengembangkan sayapnya dan merentangkan kedua cakarnya, sambil menangis terseduh-seduh.